Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi rahmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor SDN 07 Sasak Rana Pasisir dalam rangka presentasi diseminasi budaya positif SDN 07 Sasak Rana Pasisir. Kemudian selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 07 Sasak Rana Pasisir, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta staf. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk berada di ruangan ini dalam rangka diskusi kecil kita hari ini. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan, yang memberikan support kepada saya untuk berkesempatan menjadi salah satu CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini kita akan saling berbagi dan berdiskusi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu SDN 07 Sasak Rana Pasisir. Konsep utama budaya positif yaitu ada 7 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi setiap poinnya ini akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran menuntun murid sesuai dengan kodratnya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori kontrol dalam diri murid demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa paradigma baru ini merupakan kurikulum merdeka. Keberhasilan implementasi kurikulum merdeka yaitu terletak pada kita sebagai guru. Kita bagaimana memerdekakan murid, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya. Yaitu kita akan memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan karakteristik setiap siswa kita. Nah, jadi yang kita wujudkan nanti adalah profil pelajar Pancasila. Yang sama-sama kita ketahui, dalam profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu semuanya? Yaitu ada 6. Yang pertama, dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi selanjutnya, Mandiri. Iya, mandiri, bernalar kritis, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian adalah kreatif.
positif. Nah, sekarang apa yang terbayang sama Bapak Ibu semuanya kata disiplin? Apa maknanya? Ya, silakan Bu Ira. Disiplin itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan tepat pada waktunya. Iya, bagus. Makna disiplin kata Bu Ira adalah mengerjakan sesuatu itu tepat pada waktunya. Saya minta dua orang lagi, Bapak Ibu semuanya, apa yang terbayang sama kita dengan kata disiplin? Ayo Bapak Ibu, apa yang terbayang sama Bapak sekarang? Kata disiplin. Boleh, silakan Bapak Jaswir. Baik, disiplin itu adalah sesuatu yang diemban oleh seseorang sesuai dengan tingkat kewajiban ataupun kewenangannya di dalam melaksanakan tugas. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menuangkan pendapatnya dengan makna dari disiplin. Kita kasih aplausnya untuk Bapak dulu. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Dan selama ini dalam proses pembelajaran, kita sering memberikan imbalan atau penghargaan atau ancaman atau berupa hukuman kepada anak murid kita. Dan seharusnya imbalan atau penghargaan itu dalam paradigma baru, dalam kurikulum Merdeka, sekarang kita tidak lagi memberikan peringkat kepada siswa kita di kelas, yang tujuannya adalah supaya tidak ada lagi anak kita merasa rendah diri. Ini bagi anak kita yang mendapatkan nilai yang paling rendah. Jika seandainya kita buat perankingan di kelas, contoh di kelas kita memiliki murid 30 orang. Nah, jadi sebelumnya kita membuat ranking dari 1 sampai 30. Jadi dengan perankingan tersebut, siswa kita yang mendapat nilai rendah, ranking terendah, tentu dia merasa minder dengan kawan-kawannya atau kawannya akan membuli, mengejek, sehingga siswa kita tadi merasa rendah diri, tidak mau lagi berpacu dengan teman-temannya. Nah, begitu juga dengan penghargaan atau imbalan. Nah, jadi kita tidak boleh lagi memberikan penghargaan atau imbalan seperti biasanya, karena imbalan tersebut hanya bersifat sementara pada anak, membentuk karakter sementara. Sedangkan yang akan kita bangun adalah disiplin diri yang dimulai dari dirinya sendiri, bukan karena imbalan atau penghargaan. Kita lanjut, tujuan kita sebagai guru adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Di sini kita sebagai guru bertugas bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri anak kita sendiri tanpa merasa paksaan atau tekanan dari gurunya, sehingga akan merubah perubahan atau karakter ke arah yang lebih baik lagi. Dan sekarang kita masuk perilaku, motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang apalagi yang terbayang sama Bapak Ibu kalau mendengar kata motivasi? Silakan Bu Ira. Apa yang terbayang sama Ibu dengan kata motivasi?
Boleh, Bu Dona? Memberi semangat yang lebih pada anak. Iya, bagus. Memberi semangat yang lebih kepada anak sehingga menimbulkan motivasi pada diri anak tersebut untuk lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang pertama, karena perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan di sini kita berlakukan kepada murid kita. Dan murid kita akan melakukan sesuatu hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi yang mereka lakukan untuk mematuhi aturan tersebut karena takut dihukum, karena tidak nyaman, sehingga mereka akan berbuat menurut aturan yang diberikan guru, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah dari orang lain. Nah, di sini murid kita akan timbul motivasinya karena ingin mendapatkan hadiah. Dia akan berlomba berbuat baik karena ada imbalannya. Nah, yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi dari motivasi yang pertama, motivasi kedua, dan motivasi ketiga, yang mana yang perlu kita terapkan Bapak Ibu semuanya? Motivasi yang keberapa kita terapkan? Jadi motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua merupakan motivasi eksternal yang bersifat sementara. Yang ketiga. Ya, jadi kita sama-sama sepakat bahwa motivasi yang kita akan terapkan yaitu motivasi yang ketiga, yaitu bagaimana menimbulkan motivasi, membangun motivasi pada anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu kebajikan itu bukan karena merasa takut, bukan karena hukuman atau penghargaan yang diberikan guru, tetapi kebajikan yang mereka lakukan adalah karena motivasi intrinsik, motivasi yang tertanam dalam dirinya. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini berdampak jangka panjang karena membentuk karakter siswa kita. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi sesuai dengan kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi kita merdeka, memberi kebebasan kepada anak kita, memberikan pelajaran sesuai dengan minat dan bakat peserta didik kita. Jadi kita di dalam kelas menghadapi peserta didik yang unik. Kenapa anak didik kita unik? Karena mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh membedakan ini muridnya pintar, ini yang kurang. Jadi kita harus menghadapi bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik setiap murid kita. Nah, sekarang kita masuk poin keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, sekarang apa bedanya? Kayak adalah dibuat bersama siswa. Jadi guru dan siswa di dalam kelas akan membuat kesepakatan apa saja hal-hal baik yang harus dilakukan. Nanti akan dibuat konsekuensinya dan anak akan mematuhi karena mereka yang membuat sendiri.
Jadi di dalam kelas mereka menuangkan harapan-harapannya untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Sekarang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi, di dalam kelas kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Selama ini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas yang dibuat oleh guru, aturan-aturan yang akan dipatuhi oleh siswa kita. Jadi sekarang kita ubah peraturan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, tidak datang terlambat ke sekolah. Dan jadi keyakinan kelasnya, kalau tidak datang terlambat ke sekolah, nilai kebajikannya yaitu datang tepat waktu. Ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan kelas. Kita lanjut, keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di dalam kelas kita meminta kepada semua murid kita untuk menuangkan harapan-harapannya pada kertas stick note. Kemudian nanti kita tempelkan di ruangan kelas. Nah, dari harapan-harapan mereka tentu kita akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus dipenuhi, yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan.
Dan di sekolah kita, di kelas, kita sering menemukan anak yang mengambil makanan temannya tanpa izin terlebih dahulu. Nah, jadi kita tidak boleh memarahi anak tersebut. Kita harus menyelidikinya dulu. Kenapa anak tersebut mengambil makanan temannya? Karena di sini kebutuhan dasar itu ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di sini kasih sayang dan rasa diterima kebutuhan dasar anak kita. Contoh, anak kita ada yang membuat kegaduhan di kelas atau yang agak nakal. Nah, kemungkinan mereka ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Mungkin di rumah mereka tidak atau kurang mendapatkan kasih sayang tersebut, sehingga anak tadi akan mencari perhatian untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dari gurunya. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan atas kemampuannya. Yaitu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi di sekolah kita sering menemukan siswa yang ingin berkuasa dari teman-temannya. Dan sebenarnya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, jadi kita sebagai guru harus bertindak, mencari solusi bagaimana untuk menghadapi hal tersebut. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi anak di sini memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Tentu kita sebagai guru akan memberikan semangat kepada mereka sehingga akan menjadi murid yang lebih bermakna ke depannya. Ini posisi kontrol restitusi. Jadi kita memiliki 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, di mana posisi guru ini? Guru sebagai penghukum. Contohnya di sekolah ada anak yang melanggar aturan. Kemudian kalau posisi gurunya penghukum, langsung memberikan hukuman kepada anak tadi, baik berupa hukuman fisik atau berupa psikisnya. Contoh, kita meminta anak tadi untuk memungut sampah atau membawa anak membersihkan pekarangan sekolah. Jadi kita kalau seperti itu termasuk posisi guru sebagai penghukum, tanpa menanyakan terlebih dahulu kenapa anak tersebut berbuat. Nah, yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi yang kedua ini, guru berbuat seperti berkata dengan lembutnya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Coba bayangkan bagaimana perasaan orang tuamu di rumah. Sudah kerja keras mencari uang, tetapi yang kamu kerjakan di sekolah seperti ini. Berarti guru tersebut adalah posisinya pembuat merasa bersalah, sehingga anak tadi merasa mengalami kegagalan menjadi seorang anak karena telah membuat orang tuanya kecewa. Yang ketiga posisinya adalah guru sebagai teman. Nah, posisi di sini
guru ini mendekatkan diri kepada murid. Contohnya, ayo bantu ibu. Tolong lakukan ini untuk bapak ya. Itu adalah guru sebagai teman. Kemudian, posisi berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Kata pemantau sama-sama kita ketahui bahwa artinya adalah mengawasi. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer, di mana posisi ini guru mengajak murid melakukan pendekatan. Kenapa murid tadi melakukan kesalahan, kemudian apa penyebabnya, kemudian bersama siswa, guru tadi akan mencari solusi penyelesaiannya tanpa memberikan hukuman. Jadi siswa tersebut akan menemukan sendiri bagaimana solusi dari pemecahan masalahnya. Nah, di sini saya mencontohkan penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus murid tidak berpakaian lengkap ke sekolah. Karena kita sering mendapatkan setiap waktu upacara bendera, ada beberapa anak kita yang tidak berpakaian lengkap. Di sini posisi sebagai penghukum, langsung memberikan hukuman, yaitu berupa membersihkan sampah di perkarangan sekolah. Kemudian, kalau di posisi pembuat merasa bersalah, ini kalimat yang dipakainya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, coba bayangkan orang tuanya di rumah, Nek, sudah susah payah mencari uang, memberi uang jajan, tetapi kamu tidak mau mendengarkan guru di sekolah. Jadi, walaupun dengan kata lemah lembut seperti itu, tetapi membuat kesan pada diri anak tersebut, dia akan merasa bersalah, merasa dirinya sudah mengecewakan orang-orang yang berada di dekatnya. Kemudian dengan posisi teman, di sini posisinya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Jangan berbuat seperti itu lagi ya. Itu adalah posisi teman. Guru mendekatkan diri kepada murid sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Pengawas berarti kita mengawasi anak. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya dan jangan diulang lagi. Itu adalah pemantau. Yang terakhir, manajer. Nah, posisi manajer ini dengan posisi apa yang kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu tersebut? Nah, jadi di sini kita sebagai guru mendekatkan diri dengan anak, mengajak anak mencari solusi atau mencari penyelesaian dari masalahnya. Jadi anak sendiri yang menemukan solusinya, sehingga mereka akan sadar sendiri, oh iya, ini kesalahan yang saya perbuat. Saya harus mencari penyelesaiannya supaya tidak berlanjut untuk kedepannya. Jadi anak tidak merasa terpaksa atau tertekan. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol seorang guru,
posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai manajer, di mana yang pertama guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Yang ketiga, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, bukan dibuat-buat. Nah, sekarang apa pula beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalau hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita memberikan hukuman kepada anak kita secara tiba-tiba sesuai dengan kelakuan anak yang terjadi. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, yaitu hanya dari guru saja yang memberikan dan murid menerima. Kemudian hukuman ini berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan sedangkan yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Yang ketiga, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, kemudian memulihkan dirinya dari berbuat salah. Nah, jadi Nah, jadi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berada dalam dirinya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh menjadi suatu kebiasaan positif, akhirnya akan membentuk karakter murid. Dan ini merupakan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas.
Jadi sekarang saya buka sesi diskusi. Jika ada Bapak atau Ibu ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang menjadi pertanyaan bagi Bapak atau Ibu. Ya, dipersilahkan Bu Dona. Tadi Ibu ada menjelaskan bahwa imbalan atau penghargaan yang kita berikan kepada murid kita sifatnya hanya sementara untuk membentuk karakter anak didik kita. Pertanyaan saya, apakah ada cara lain yang dapat kita berikan penghargaan kepada murid kita selain hadiah, reward, dan imbalan lain? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan Bu Dona. Jadi saya akan menjawab. Jadi penghargaan masih dapat kita berikan kepada peserta didik kita dengan cara memberikan pujian. Nah, di sini pujian merupakan salah satu bentuk penghargaan yang paling mudah kita lakukan. Pujian yang kita berikan kepada siswa kita dapat berupa kata-kata seperti bagus, bagus sekali nak, baik, atau sebagainya. Selain berupa kata-kata, pujian dapat disampaikan dengan bahasa atau gestur tubuh kita atau isyarat seperti menunjukkan ibu jari, menepuk bahu siswa, bertepuk tangan, atau sebagainya. Sekarang untuk pertanyaan kedua, saya mengharapkan dari Bapak atau Ibu untuk kebaikan dari diskusi kita hari ini. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, Bu. Ya, dipersilakan kepada Bu Zul. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Di sini saya ingin bertanya sama Ibu. Karena saya ingin mengetahui lebih lagi bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Karena di kelas saya belum menerapkan tentang keyakinan kelas. Ya, terima kasih kepada Bu Zul yang telah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana membuat keyakinan kelas. Selama ini kita membuat adalah peraturan kelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Zul. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jadi selama ini kita membuat adalah peraturan kelas, di mana kita membuat tata tertib, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh murid kita. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dapat kita laksanakan di kelas, yaitu guru bersama murid. Nah, guru di sini meminta kepada murid untuk menuangkan harapan-harapan baiknya sehingga pembelajaran di kelas akan berjalan lebih baik lagi ke depannya. Jadi yang diminta kepada murid adalah berupa kebajikan-kebajikan apa yang harus dituangkan. Contoh, tidak terlambat ke sekolah. Jadi dari poin tidak terlambat datang ke sekolah, kita bisa mengambil kebajikannya adalah datang tepat waktu. Kemudian contoh yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi di dalam kelas, guru meminta setiap murid untuk menuangkan harapan-harapannya tadi, kebajikan-kebajikan apa yang dilakukan pada sebuah kertas yang sudah disediakan guru. Nah, setelah itu
siswa tadi atau murid kita tadi disuruh menempelkannya ke depan kelas. Jadi setiap murid menuliskan harapannya, kemudian menempelkannya ke depan kelas. Dari harapan-harapan yang dituliskan anak didik kita tadi, kemudian kita seleksi mana harapan-harapan yang sama, kita jadikan satu. Kemudian dari harapan-harapan tersebut kita ambil keyakinan kelas untuk beberapa poin, kemudian kita pajangkan di kelas, kemudian kita minta kepada anak didik kita, setiap peserta didik kita untuk menandatanganinya. Nah, jadi keyakinan kelas tadi dibuat dari kesepakatan bersama, bukan dibuat oleh guru, tetapi dari kesepakatan bersama antara murid dan guru, kemudian disepakati dan dijalankan bersama. Dan itulah bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dan saya kembalikan kepada Bu Zul, bagaimana jawaban dari pertanyaan Ibu tadi. Apakah Ibu sudah merasa puas dengan jawaban saya atau masih ada yang mengganjal di hati Ibu? Dipersilakan. Terima kasih Bu atas penjelasan yang sudah Ibu berikan. Mungkin untuk sesi diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, jadi dari hasil diskusi kita hari ini, kita sama-sama berharap untuk dapat menerapkan budaya positif untuk membentuk karakter peserta didik kita di SDN 07 Sasak Ranah Pasisir. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya mohon maaf atas segala tindakan atau perkataan saya yang tidak sesuai pada tempatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.